Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam di semester yang kedua atau semester genap ya. Pelajaran kita saat ini adalah kita bersama-sama akan belajar tentang Quran surat Al-Fil. Saya yakin kalian semua sudah hafal ya. Anak-anak sekalian, bersama Pak Hufron, ayo kita belajar Quran surat Al-Fil. Surat Al-Fil, lafadznya pasti sudah tahu, berada di juz 30 ya, ayat 1 sampai 5. Lihatlah, ini adalah lafal surat Al-Fil yang akan kita baca bersama-sama. Kita baca yuk. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, semoga kita dapat keberkahan. Saya yakin kalian semua sudah hafal ya. Kemudian kita akan mempelajari isi daripada Quran surat Al-Fil. Perlu kita ketahui dulu, Al-Fil adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena itu Al-Fil disebut surat Makkiyah. Ayatnya berjumlah 5. Dalam Al-Quran, surat Al-Fil berada urutan yang ke-105. Kita tahu jumlah surat dalam Al-Quran ada 114. Al-Fil urutannya ke-105. Al-Fil artinya gajah ya. Al-Fil artinya gajah. Dalam surat Al-Fil itu diceritakan bahwa Raja Abraha ya, yang menguasai kota Yaman, dia berasal dari Habasah. Ia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah dengan pasukan bergajahnya. Karena Abraha iri dengan keramaian kota Mekah. Karena iri, dia ingin menghancurkan kota Mekah dan Ka'bahnya agar orang-orang beribadah ke Yaman. Karena pada waktu itu Abraha membangun sebuah gereja yang megah di Yaman. Ya itu sedikit ya sekilas tentang Al-Fil. Kita belajar Al-Fil per ayat beserta isinya agar lebih mudah, lebih memahami. Ayat pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Jadi bagaimana Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah zaman dahulu, itu diperintahkan untuk dipelajari. Artinya pada ayat pertama ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi, baik yang sekarang atau masa lalu. Ayat yang kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Jadi Raja Abraha dengan tentaranya, dengan segala usahanya, ternyata tidak berhasil, bahkan sia-sia mengalami kebinasaan. Ayat ketiga, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Bagaimana Allah menghancurkan?
Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melawan pasukan bergajah. Bukan masyarakat kota Mekah, bukan prajurit kota Mekah, bukan orang-orang Mekah sendiri, tapi yang melawan pasukan bergajah adalah Allah sendiri dengan mengirimkan burung yang berbondong-bondong atau tayran ababil. Bagaimana Allah menghancurkannya? Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat keempat ini Allah menunjukkan bagaimana burung ababil melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Hancur ya keadaan pasukan bergajah dan gajahnya pula. Bagaimana keadaannya? Di ayat kelima kita baca, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikan Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tubuhnya terbakar ya, berlobang-lobang seperti daun yang dimakan ulat. Kita tahu ya, daun dimakan ulat pasti berlobang-lobang. Tubuhnya berlobang karena kenapa? Karena batu yang panas ya, yang dibawa oleh burung ababil. Semuanya meninggal, semuanya binasa. Usaha orang zalim ingin menghancurkan rumah Allah dihalangi oleh Allah, ya digagalkan oleh Allah, dan bahkan mereka mengalami kebinasaan. Pada tahun peristiwa itu Nabi Muhammad dilahirkan ya. Sehingga tahun disebut tahun gajah. Jadi kita tahu Nabi Muhammad lahir di tahun gajah sebagaimana hadis wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amul fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Alhamdulillah ya itu ya. Sedikit penjelasan dari Pak Ufron tentang Quran Surah Al-Fil. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.